Tidak bisa dipungkiri dan dielakkan bahwa bangsa Indonesia ini bisa berdiri dengan lahirnya bentuk-bentuk dan manifestasi dari pemikiran kiri yang merasuki para tokoh-tokohnya. Mungkin pemikiran kiri itu terdengar sangat tabu di pikiran rakyat Indonesia hingga hari ini. Terlebih dengan hadirnya gerakan 30 September 1965 yang kian menyertai sejarah bangsa Indonesia beserta dogma-dogma yang Orde Baru berikan sepanjang tahunnya, membuat stigma kiri menjadi sangat buruk. Padahal, masyarakat sendiri belum mengerti betul apa makna menjadi seorang kiri. Karenanya, masyarakat harus mendapatkan pendidikan agar tidak terjadi salah kaprah. Terlebih, dengan hadirnya sejumlah tokoh pejuang kemerdekaan yang menganut pikiran kiri, pastinya membuat masyarakat sadar bahwa kiri tidak selalu negatif. Para pejuang yang dimaksud tidak semuanya dikategorikan pahlawan nasional, namun mereka memiliki jasa yang besar bagi terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah tokoh-tokoh kiri pendiri bangsa Indonesia. Pertama, Soekarno. Perlu diketahui bahwa bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno, merupakan seorang Marxis. Beberapa ajarannya juga kerap terpengaruh oleh Marxisme. Contohnya, seperti Marhainisme yang ia gagas setelah bertemu dengan petani di Bandung. Marhain jelas merujuk pada Marxisme, meski keduanya sebenarnya berbeda. Jika Marxisme itu menjunjung kesetaraan bagi kaum buruh, maka Marhainisme memiliki cita-cita yang mengangkat wong cilik atau orang kecil yang memiliki lahan produksi namun belum bisa mencukupi dirinya sendiri. Soekarno sendiri belajar Marxisme sejak ia bersekolah di Surabaya. Ketika ia mengekos di rumah Cokro Aminoto, ia kerap menerima ajaran-ajaran Karl Marx itu dari lingkungan sekitarnya. Kembali diingat bahwa rumah kos Cokro Aminoto banyak menghasilkan tokoh pemikir Marxis seperti Semaun, Musso, Alimin, dan tentunya Soekarno. Pengaruh Marxisme banyak merasuki pemikiran bung besar itu. Dalam pidato-pidatonya, ia seringkali memasukkan unsur-unsur Marxisme sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap imperialisme kolonialisme Belanda di Hindia kala itu. Bahkan, ketika ia menjabat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, ia turut memadukan paham Marxisme sebagai pilar utamanya dalam demokrasi terpimpin yang terwujud dalam Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Berikutnya adalah Cokro Aminoto. Disebut sebagai guru bangsa, Cokro Aminoto yang kemudian melahirkan banyak para tokoh bangsa ini juga kerap menganut pemikiran kiri, terutama ideologi sosialisme. Cokro Aminoto menganggap bahwa Islam dan sosialisme merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ia menuangkan pemikirannya itu dalam sebuah buku yang kelak menjadi mahakarya berjudul Islam dan Sosialisme. Buku itu secara praktis mendeskripsikan soal pemahaman sosialisme ala Islam yang berlandaskan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman itu dianggap sebagai pemikiran paling ideal bagi umat Muslim juga sebagai bangsa yang menolak imperialisme. Menurut Cokro Aminoto, jika seseorang terlahir Muslim, maka ia turut lahir sebagai seorang sosialis, dikarenakan banyaknya kesinambungan antara keduanya, baik Islam dan sosialisme, sama-sama menjunjung tinggi persaudaraan dan kebersamaan. Seorang Muslim haruslah saling tolong-menolong kepada sesama. Bukankah sosialisme turut berlaku demikian? Munculnya pemikiran sosialisme kemudian komunisme turut memecah organisasi yang dipimpin Cokro Aminoto, Sarekat Islam. Kini hadir kubu Sarekat Islam Putih yang setia pada Cokro Aminoto dan Sarekat Islam Merah yang mengikuti jejak Semaun. Berikutnya adalah Tan Malaka. Tan Malaka, Bapak Republik yang terlupakan. Mengapa demikian? Tidak lain karena pemikirannya yang identik dengan Marxisme sehingga namanya harus disembunyikan pada buku-buku pelajaran era Orde Baru. Meskipun Tan sendiri merupakan seorang pahlawan nasional. Keterlibatannya dengan pemikiran kiri boleh jadi dimulai sejak pertemuannya dengan Henk Sniffles, seorang Marxis Belanda yang kemudian mempelopori akar pemikiran kiri di Hindia. Tan kemudian turut bergabung dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang kala itu berada di bawah kepemimpinan Semaun. Ia juga pernah memimpin partai itu ketika Semaun meninggalkan Hindia dan dengan kepemimpinannya, PKI menjadi lebih radikal. Meski begitu, ia melarang aksi pemberontakan kepada pemerintah kolonial pada 1926-1927 karena dianggap masih belum matang. Wasiatnya bagi Indonesia diantaranya adalah gagasan soal negara republik
ajuan penyatuan pan-Islamisme dan komunisme di sidang Komintern, dan karya-karya hebatnya seperti Madilog dan aksi massa yang masih relevan hingga hari ini. Selanjutnya adalah Sultan Syahrir. Siapa yang menyangka bahwa Perdana Menteri pertama bangsa Indonesia adalah seorang kiri? Syahrir bersentuhan dengan pemikiran kiri ketika ia berkuliah di Leiden, Belanda. Dia mengaku tertarik dengan pemikiran sayap kiri seperti kubu Sosial Demokrat yang populer di Belanda karena dengan tegas menentang kolonialisme di Hindia. Semasa di Belanda, Syahrir juga turut tergabung dalam organisasi berhaluan kiri seperti Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Dalam kancah nasional, Syahrir mendirikan Partai Rakyat Sosialis pada 19 November 1945 dan kemudian melakukan fusi dengan Partai Sosialis milik Amir Syarifuddin dan menjadikannya sebagai Partai Sosialis Indonesia atau PSI. PSI dalam periode demokrasi liberal menjadi partai oposisi dari PKI meskipun keduanya menganut akar paham yang sama, yaitu Marxisme. Berikutnya adalah Amir Syarifuddin. Amir merupakan satu-satunya dalam list yang berbeda dari yang lain. Ia adalah seorang Kristen dan bukan bagian dari pahlawan nasional. Meski begitu, kiprah dari Amir Syarifuddin dalam mewujudkan kemerdekaan juga turut berpengaruh besar. Salah satu jasanya adalah keterlibatan dalam Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Ia mewakili Chong Batak dalam Kongres Pemuda itu yang kemudian melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda. Di masa penjajahan Jepang, Amir mendirikan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI demi berupayaan melawan fasisme dari negeri matahari terbit itu. Ia bahkan sampai dianggap berbahaya oleh Jepang dan ditangkap pada 1943 dan menandakan terbongkarnya gerakan anti-fasis Jepang. Selain itu, Amir juga turut mendirikan Partai Sosialis atau PARSI yang kemudian fusi dengan Partai Rakyat Sosialis Sultan Syahrir menjadi Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Sayangnya, Amir berbalik menjadi oposisi Soekarno-Hatta tak lama setelah ia diberhentikan sebagai Perdana Menteri kedua. Ia kemudian terlibat dalam aksi pemberontakan di Madiun dan kemudian dieksekusi. Sebenarnya, masih banyak sekali tokoh pejuang kemerdekaan berhaluan kiri seperti Semaun, Bikana, Hairul Saleh, dan lainnya. Kembali menegaskan bahwa upaya kemerdekaan juga turut disokong oleh para pemikir kiri yang bahkan nama-namanya cukup populer di telinga kita. Karena pada dasarnya, pemikiran kiri merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kemerdekaan dari belenggu penjajahan dunia.